Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Matius. Matius pasal yang keempat, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius ini, di mana dikatakan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari, 40 malam. Cerita dari pencobaan di atas, di padang gurun ini, saudaraku, ini adalah cerita yang sangat populer, di mana setelah Tuhan Yesus dibaptis, sebelum dia melakukan pelayanannya, dia dibaptis, setelah itu melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam. Di mana di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa selama 40 hari, 40 malam, saudaraku, Tuhan Yesus terus, yaitu dipepet,
atau diikuti oleh iblis. Kemanapun. Mungkin saudaraku, waktu Tuhan Yesus saat berpuasa, mungkin saat itu Tuhan Yesus berdoa atau apa, setan terus menggoda. Kadang kita di dalam membaca firman Tuhan, kita menerjemahkan kadang-kadang keliru. Sering anak-anak Tuhan berbicara di dalam pencobaan di padang gurun ini setelah 40 hari. Tuhan Yesus puasa, setelah itu baru dicobai. Sebenarnya tidak seperti itu, saudaraku. Yang benar adalah waktu selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus saat berpuasa, dia terus diikuti, digoda oleh iblis. Tetapi yang paling terkenal adalah 3, saudaraku. Di mana di sini dikatakan di saat Tuhan Yesus lapar, merasakan lapar, disitulah iblis tahu bahwa Yesus saat itu lapar. Saudara, kalau saudara pernah atau yang sudah biasa melakukan doa puasa atau puasa, saudaraku, dari pagi atau mungkin sudah dari malam sampai siang, mungkin mulai jam 3, orang yang belum biasa puasa, saudaraku, asam lambung itu akan naik, saudaraku. Jadi perut ini rasanya mual-mual. Keinginan untuk makan itu luar biasa. Itu juga ilmu kedokteran sudah mengatakan seperti itu. Saat jam 2-3 siang, saudara, itu sudah merasakan luar biasa lapar. Asam lambung ini naik. Maka kadang-kadang mulut itu terasa pahit. Mungkin hawa dari mulut kita juga baunya sudah enggak enak. Apalagi kalau Tuhan Yesus sampai 40 hari, 40 malam, saudaraku, tidak makan. Bagaimanakah keadaannya? Saat Tuhan Yesus mengalami lapar, itulah kuasa iblis yang memepet terus, mengikuti Tuhan Yesus terus untuk menggoda Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus lapar, dia mengatakan, itu ada batu. Jadikanlah batu itu menjadi roti. Mungkin kalau bahasa bebasnya, itu ada batu. Jadikan roti saja. Kamu kan anak Allah. Kamu saat ini kan lapar. Nanti kalau jadi roti, kamu bisa makan. Sebab saudaraku, kita tahu juga di mana Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam berpuasa, Tuhan Yesus ada di padang gurun, saudaraku. Dia tidak di rumah, saudara. Kalau kita belajar atau mungkin kita membayangkan saja, padang gurun itu seperti apa? Padang gurun adalah tempat yang sangat tandus. Mungkin berpasir juga. Tidak ada pepohonan
Ya mungkin paling-paling ada rumput-rumput sedikit. Yang namanya padang gurun, saudaraku. Kalau siang panas, kalau malam pasti dingin. Itulah saudaraku. Kalau kita bisa membayangkan bagaimana beratnya Tuhan Yesus di dalam ingin memulai pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus lapar, setan menggoda. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Setan tahu bahwa Yesus saat itu lapar, perutnya lapar, maka disuruh batu itu menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, saudaraku, kepada iblis, di situ dikatakan. Mari kita baca. Di situ dikatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis ini, manusia hidup bukan karena hanya makan roti saja, tetapi makanan manusia selain makanan secara jasmani, juga makanan rohani. Tuhan Yesus waktu menjawab akan tantangan iblis ini sungguh luar biasa, saudaraku. Sebab manusia bukan saja dari roti saja makanannya, tetapi juga firman Tuhan. Saudaraku, yang pertama, iblis gagal. Sebab Tuhan Yesus tidak mau menuruti kehendak setan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membuat batu menjadi roti? Ataupun mungkin, kalau zaman dulu mungkin sudah ada, bisa saja Tuhan Yesus melakukan itu. Roti jadi sate juga bisa, atau jadi hamburger bisa juga. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak melayani apa yang diminta oleh setan. Saudaraku, kita juga harus paham. Kita harus ingat dan ingat. Pencobaan, godaan iblis itu, saudaraku, dari zaman awal-awal manusia ada, sampai zaman Tuhan Yesus, sampai zaman sekarang, zaman kita, mungkin sampai zaman nantinya, pencobaan iblis, cara-cara iblis itu tetap sama, saudaraku. Saat ini kita berbicara tentang pencobaan Tuhan Yesus dahulu. Nanti kita perbandingkan dengan zaman waktu Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Begitu juga zaman sekarang, iblis mencobai kita semuanya. Adakah kesamaan atau tidak? Atau mungkin beda, saudaraku? Nanti kita akan tahu, saudara. Tapi juga kita harus ingat bahwa iblis, bapa pendusta ini, caranya, metodenya tetap sama, saudaraku. Tadi yang pertama, iblis meminta Tuhan Yesus
batu untuk menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mengabulkan, malah menghardik dia. Dan yang kedua, di dalam kitab Matius ini dikatakan di mana Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, yaitu kalau zaman sekarang bisa dikatakan di atap, di atas tingkat, di atas loteng, saudaraku. Di situ Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ini. Iblis mengatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti kamu akan ditopang oleh para malaikat-malaikatnya supaya kakimu tidak terantuk batu. Saudaraku, apa maksud dari pencobaan yang kedua ini? Mungkin kan agak aneh. Kalau yang pertama mungkin agak masuk logika. Batu menjadi roti. Ini kenapa kok Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah? Di sini iblis pengen menguji Yesus. Biar Yesus melakukan suatu perkara, action. Yesus bisa saja, saudaraku. Ibarat kata dia mau melakukan, dia menjatuhkan diri. Tidak seperti kita jatuh dari atas gedebuk sudah. Mungkin kita langsung mati atau pingsan. Mungkin Yesus bisa turun itu. Kalau seumpamanya dia mau mengikuti perkataan iblis, turunnya mungkin seperti di dalam film-film kartun, jatuhnya pelan-pelan. Bisa, saudaraku. Tetapi Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan Yesus oleh iblis, saudaraku. Yesus tidak mau dengar-dengaran suara iblis. Tuhan Yesus tidak pernah sekali dia berbicara, ngobrol, tidak pernah. Tuhan Yesus kalau iblis berbicara, mencobai, Tuhan Yesus hanya memakai firman-Nya. Di situ dikatakan apa? Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang sungguh sangat-sangat tegas oleh Yesus kepada iblis. Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab dia yang patut disembah, saudara. Yang kedua, saudaraku, iblis merasa gagal juga. Sudah 2 kali mengalami kekalahan. Tetapi usaha iblis terus. Bagaimanakah supaya Yesus ini mau mengikuti kehendak-Nya, supaya rencana keselamatan yang diadakan oleh Allah itu tidak terjadi. Sebab keselamatan, penebusan dosa manusia itu hanya melalui Yesus Kristus. Maka dengan berbagai macam cara iblis ini menggoda Yesus supaya rencana Allah, keselamatan bagi manusia yang ditawarkan oleh Allah itu tidak terjadi. Gagal.
Tetapi apa yang terjadi? Iblis yang gagal. Kedua dan yang pertama gagal. Dan yang ketiga, di situ dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yesus dibawa ke atas bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Saudaraku, kalau kita atau saudara yang pernah naik gunung, kalau sudah di puncak, saudara bisa melihat kiri kanan muka belakang saudaraku. Pemandangan yang sangat indah. Kota-kota. Seumpamanya saja saudara. Saya dari orang Jawa, orang Solo saudaraku. Saya pernah naik gunung sudah beberapa kali pada waktu masih muda saudaraku. Saya naik Gunung Lawu. Itu mungkin sudah 4-5 kali, saudara. Kalau sudah sampai di puncak itu merasa bangganya luar biasa. Sebab di atas kalau pagi melihat matahari terbit atau kalau sore hari matahari terbenam, pemandangannya sungguh-sungguh luar biasa elok, saudara. Kalau saya memandang ke sebelah timur, saya bisa melihat, yaitu dari Gunung Lawu itu, kota, yaitu kota Ngawi, bisa kelihatan. Kota Madiun bisa kelihatan. Begitu juga kalau melihat ke barat, kota Solo sekitarnya. Sampai kalau ke selatan bisa melihat dari atas itu bendungan Waduk Gajah Mungkur, saudaraku. Kelihatan semuanya. Luar biasa indahnya, saudara. Begitu juga Tuhan Yesus saat itu dibawa naik ke bukit, gunung yang sangat tinggi. Diperlihatkan, yaitu kota-kota yang indah. Kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa. Dengan benteng-bentengnya yang kuat. Di situ, saudaraku, iblis mungkin itu sudah jalan yang terakhir buat mencobai Tuhan Yesus. Disuruh roti, batu menjadi roti. Tuhan Yesus enggak mau. Disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, tidak mau. Inilah yang terakhir. Saya goda dengan segala isi dunia. Saya perlihatkan semuanya dari atas gunung ini. Di situ iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, segala sesuatunya, segala yang engkau lihat ini semuanya, segala keindahan yang ada di bumi ini, semua aku serahkan kepadamu. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, seumpama saudara dicobai seperti ini, bagaimanakah iman saudara? Semua keindahan dunia aku berikan kepadamu. Mungkin kekayaan, kedudukan, apalagi kemasyhuran. Semuanya aku serahkan kepadamu. Mau enggak? Di situ, saudara, iblis melanjutkan perkataannya. Semuanya ini kuserahkan kepadamu. Tetapi kamu mau menyembah aku.
Kalau kamu mau menyembah aku, semuanya aku serahkan kepadamu. Saya berikan semuanya. Sungguh luar biasa saudaraku, iblis ini. Di dalam mencobai Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Sungguh berani dia itu. Sebab iblis juga tahu saudaraku, mengapa dia berani mengatakan, kalau engkau menyembah aku serahkan semua, seisi dunia ini. Mungkin dia berkata, kamu enggak usah lah, rencana Allah nanti kamu umur sekian, kamu akan disalibkan, harus mati. Enggak usah lah. Kalau kamu mau saya beri semua keindahan dunia ini, kerajaan-kerajaan dunia ini, dengan satu syarat, kamu mau menyembah aku. Untuk apa? Harus mengikuti rencana Allah yang tidak enak. Di mana pada waktu Tuhan Yesus di dalam pekerjaan-pekerjaannya memberitakan kabar kesukaan, kabar sukacita. Banyak orang yang menolak, ada yang mau membunuh, ada yang mau melempari batu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus. Apa saudaraku? Dihukum salib. Enggak enak kan? Makanya sebenarnya tawaran iblis ini sangat memikat hati. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia menghardik iblis ini sekali lagi. Enyahlah engkau hai iblis. Sungguh luar biasa saudaraku. Maka saudaraku, saat ini, kalau ada suatu perkataan-perkataan, suara-suara iblis yang ada dalam kehidupan kita, kita jangan sampai kompromi. Oh, itu suara, mungkin itu suara Tuhan, atau mungkin saya dapat rema atau apa. Kalau itu bukan berdasarkan firman Tuhan, katakan, nyala engkau iblis. Mungkin dari pikiran kita, dari hati kita, jangan beri kesempatan. Seperti Tuhan Yesus tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dicobai. Pertama, yaitu tentang masalah perut. Keinginan daging. Manusia pertama kali, Adam dan Hawa, di mana Tuhan sudah berfirman, semua apa yang di taman ini, engkau boleh makan, engkau usahakan semuanya. Semuanya. Tapi hanya satu. Ada buah yang di tengah-tengah taman ini. Buah pengetahuan baik dan buruk. Jangan sekali-kali kamu makan. Kalau engkau makan, kamu dikatakan apa di dalam Alkitab? Kamu akan mati. Dikatakan kamu akan mati. Saudaraku, masalah apa? Tuhan sudah berbicara. Jangan makan. Masalah perut, saudaraku.
Tuhan Yesus dicobai dengan masalah perut yang lapar karena puasa. Begitu juga Hawa pada waktu itu dicobai juga masalah perut. Tuhan kan sudah berkata, semua kamu boleh makan, tetapi hanya satu. Itulah watak manusia, watak Hawa. Sebenarnya kalau kita sudah makan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, diberikan oleh Tuhan, ini boleh makan, tapi satu nggak boleh makan. Kenapa kok masih pengen? Kalau kita secara logika saja, saudaraku, kita seumpama kita makan hamburger, kita makan, orang desa makan singkong. Semua kan sama, masuk perut. Kenyang juga kenyang. Mulut ya juga enak. Hamburger enak, singkong juga enak. Tapi kalau hamburger tidak mungkin selama kita makan, kita kunyah, setelah masuk ke dalam perut, rasa itu sudah lama-lama hilang. Begitu juga dengan singkong, saudaraku. Mungkin menurut orang kota atau orang yang tidak suka singkong, wah, itu makanan kampung, nggak enak. Tetapi orang desa makan enak saja, saudaraku. Mungkin mereka mengatakan, yang penting perut kita kenyang. Itulah banyak, terutama orang-orang kampung, saudaraku. Mereka dikatakan, kalau orang Jawa dikatakan nerimo ing pandum, menerima apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan, di sini Hawa semuanya sudah bebas kamu makan, tapi hanya satu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan mati. Saudaraku, keinginan perut menjadikan manusia, Hawa, Adam, jatuh di dalam dosa. Saudaraku, saya sering juga ditanyai oleh jemaat, kadang-kadang juga teman saya juga. Sebenarnya dia itu sekolahnya juga teologi ya. Mungkin saya kadang-kadang berpikir gini, mereka itu mencobai saya atau gimana? Dia bertanya, di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila engkau makan buah yang di tengah-tengah itu, buah pengetahuan baik dan buruk, kalau engkau makan, pasti kamu mati. Kenyataannya, Adam dan Hawa makan tidak mati. Iya enggak, saudaraku? Saya ditanyai gitu. Kan enggak mati kan? Kenyataannya, saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan dengan benar. Apakah Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk ini mati? Saya katakan mati dia. Mana buktinya? Temanku pernah juga mengatakan gitu. Mana buktinya? Dia kan kenyataannya dia tidak mati, dia punya anak, bercucu sampai kita ada. Yang dimaksud sini kematian secara rohani, saudaraku. Sebab kita juga harus tahu, kita dibentuk oleh Tuhan, bukan dengan suatu perkataan. Tidak seperti waktu Tuhan
yaitu menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya lewat perkataan di dalam penciptaannya. Tetapi penciptaan yang hari ke-6, yaitu manusia, dia diciptakan bukan dengan mulutnya, tetapi lewat tangan Tuhan yang suci. Langsung diambil dari tanah, dibentuk oleh Tuhan. Dihembuskan napas Tuhan, maka jadilah manusia. Maksud dari kematian Adam dan Hawa ini adalah kematian secara rohani, di mana yaitu yang biasanya waktu itu saat di Taman Eden mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus, saudaraku. Yang dimaksud terputus apa? Sebab kita juga harus tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu suci. Yang namanya kesucian tidak bisa bercampur dengan kecemaran, tidak bisa bercampur dengan dosa. Maka manusia terpisah dengan Allah. Di mana saat sebelum manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa Tuhan, lingkupan Tuhan, berkat-berkat Tuhan sungguh luar biasa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Di situ dikatakan penghukuman. Dikatakan perempuan, engkau akan melahirkan dengan kesakitan. Begitu juga dengan iblis yang menyamar dalam bentuk ular. Tuhan kutuk, dia berjalan dengan perutnya, makan dengan debu. Begitu juga Adam. Walaupun Adam tidak dihukum, dikatakan dikutuk oleh Tuhan, tetapi dikatakan terkutuklah tanah itu. Dan kamu, Adam, kamu akan bekerja dengan susah payah, akan mengusahakan tanah yang dahulu ibarat kata dikatakan subur, luar biasa. Tetapi setelah terjadi pengkutukan itu, tanah menjadi gersang. Manusia harus mengusahakan dengan jerih payahnya, dengan mengeluarkan cucuran keringatnya. Itulah saudaraku. Hanya karena Hawa menuruti keinginan perutnya saja, maka mengikuti keinginan perut juga mengikuti keinginan perkataan iblis ini, maka dia terpisah dengan kuasa Allah. Kita juga harus sadar, saudaraku, bahwa kasih Tuhan saat itu kepada Adam dan Hawa sungguh luar biasa. Dia tidak harus bekerja. Dah, apa yang harus kamu makan? Usahakan itu. Tinggal makan. Dikatakan juga hewan-hewan, mungkin hewan-hewan buas. Mereka bisa bercengkrama. Mereka bisa dekat. Adam, Hawa, dia ibarat kata, dia itu mungkin memeluk macan atau singa atau beruang atau apalah. Itu tidak, saat itu tidak
digigit atau dicakar. Tetapi saudaraku, setelah kejatuhan manusia ini, semuanya rencana Tuhan buyar. Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, mengikuti suara iblis. Maka dari itu, saat Tuhan Yesus, dia merasa lapar, iblis juga seperti dahulu kala, zaman permulaan Adam dan Hawa, tahu Yesus, dia lapar, cobai supaya mengikuti keinginannya. Mungkin iblis itu masih berpikiran, zaman dulu kala, zaman permulaan zaman Adam, yang dikatakan apa, saudaraku? Segambar serupa dengan Allah. Bisa dicobai, bisa jatuh. Mungkin Yesus ini juga, biar manusia semuanya jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak mengikuti, tidak mendengarkan perkataan iblis. Kalau yang kedua, Tuhan Yesus dikatakan, apa saudaraku dalam Matius tadi? Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah supaya mau dijatuhkan. Supaya mau menjatuhkan diri. Supaya kalau dia mau, maka malaikat-malaikat itu akan menopang dia. Tapi Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus tidak mau. Tetapi Adam dan Hawa mendengarkan suara iblis ini. Di mana dikatakan apa, saudaraku? Kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah ini, buah pengetahuan baik dan benar ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Saya ulangi lagi. Kamu akan seperti Allah. Saudaraku, mungkin Hawa saat itu, dia mempunyai pergumulan yang sungguh luar biasa. Mungkin setan pada waktu itu juga tidak hanya 1 hari 2 hari di dalam menggoda Hawa. Mungkin juga beberapa hari seperti Tuhan Yesus. Selama 40 hari, saudaraku. Mereka mempunyai pergumulan batin. Dulu Tuhan mengatakan, kalau aku makan akan mati. Tetapi kok ini iblis mengatakan, kamu tidak mati. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Saudaraku, kalau kita yang dicobai seperti itu, di saat zaman Adam dan Hawa, jangan pernah kita itu hanya menyalahkan, wah karena Adam dan Hawa tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini, dia tidak mau dengar-dengaran. Belum tentu, saudaraku, kita juga belum tentu bisa kuat di dalam ujian seperti itu, godaan seperti itu. Kalau kita ingin seperti Allah, sungguh luar biasa, kita bisa apa-apa. Bisa menciptakan ini, mau buat segini, semau gua lah. Seperti itu. Keinginan manusia kan seperti itu.
Keinginannya ini sudah bisa, pengen yang lagi. Manusia dikuasai oleh keinginan-keinginan. Adam dan Hawa karena hanya mengikuti suara iblis, ingin seperti Allah. Maka dia mengesampingkan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa peraturan Tuhan dia kesampingkan. Hanya karena menginginkan keinginan. Pengen seperti Allah. Saudaraku, apakah pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk ini sudah seperti Allah? Itu juga suatu pertanyaan, saudara. Saya katakan seperti awal. Tadi dikatakan kita itu diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Allah. Yang dimaksud bukan segambar serupa, mungkin rupanya Tuhan itu seperti kita. Bentuknya ada hidungnya seperti ini, kupingnya, mulutnya, badannya. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan adalah roh. Sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah roh. Yang dimaksud segambar serupa dengan Allah adalah kepribadian kita, cara berpikir kita. Tidak semua ciptaan segambar serupa dengan Allah. Hewan-hewan tidak pernah dikatakan segambar serupa dengan Allah. Pohon-pohon atau apapun tidak pernah dikatakan seperti itu. Tetapi hanya manusia yang segambar serupa dengan Allah. Saat itu manusia sebagian saja sudah seperti Allah. Saya katakan seperti itu. Mungkin baru 1% atau 2%-nya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka mengetahui ternyata dia itu telanjang. Ternyata kalau telanjang itu tidak bagus. Ternyata dia malu. Tapi sebelum dia kejatuhannya, dia tidak pernah merasakan seperti itu. Saudaraku, itulah manusia. Karena kepingin seperti Allah, makanya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Di saat Tuhan, di situ dikatakan dia berjalan-jalan di taman itu. Dia berbicara, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu sebenarnya. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana reaksi Adam setelah dia makan buah itu. Di situ dikatakan, saya di sini Tuhan, saya malu. Dikatakan lagi, kenapa kamu malu? Karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Sebelumnya dia tidak tahu, saudaraku. Adam itu dia telanjang. Adam dan Hawa itu. Tetapi setelah dia jatuh di dalam dosa, dia mengerti, mengetahui bahwa dia itu telanjang, bahwa telanjang itu tidak baik, tidak bagus. Maka dia memakai, dikatakan,
untuk penutup tubuhnya pakai daun ara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dikatakan di dalam Matius tadi, di mana dikatakan Tuhan Yesus supaya menyembah iblis. Kalau mau menyembah Tuhan Yesus akan diberikan semua kuasa yang ada di bumi ini. Semua kerajaan-kerajaan akan diberikan oleh Tuhan. Begitu juga pada waktu iblis mencobai manusia pertama, Adam dan Hawa. Mungkin kalau firman Tuhan semua dicatat, ya, mungkin masih banyak ceritanya. Sebab kalau kita telaah, saudaraku, firman Tuhan, atau hanya secara logika saja, kalau setan sudah mengiming-imingi manusia, Adam dan Hawa itu, kamu akan menjadi Allah. Pasti berpikirnya Adam dan Hawa. Pasti berpikirnya gini, wah, aku bisa membuat, ibarat kata, bisa buat planet-planet lagi. Atau dibuat taman-taman yang indah, gedung-gedung yang indah. Dengan kuasa. Sebab dia juga mungkin saat itu tahu bahwa Tuhan itu menciptakan hanya dengan perkataan. Mungkin kalau Adam dan Hawa, terutama Hawa ini, wah, kalau aku seperti Allah, aku mungkin hanya omong akan terjadi ini. Omong ini akan terjadi ini. Saudaraku, sungguh luar biasa. Saya katakan sungguh luar biasa godaan iblis ini. Dia mengetahui selah-selah mana kelemahan manusia-manusia. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, begitu juga Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dengan metode, dengan cara yang sama, saudaraku. Keinginan perut, keinginan mata, hanya keinginan kemegahan. Sekarang saudara, jangan dikira zaman sekarang ini metode seperti itu tidak digunakan oleh iblis. Mungkin kita membaca firman Tuhan, oh iblis mencobai Adam dan Hawa itu dulu hanya gini. Karena makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Suruh membuat batu menjadi roti, menjatuhkan diri, mau menyembah kepada setan. Zaman sekarang juga mungkin sampai anak cucu kita, cicit kita, atau canggah kita, atau apalah kalau orang Jawa katakan. Itu tetap sama, metode setan ini mempergunakan untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Apakah tidak dengan perut? Masalah perut?
zaman sekarang? Tetap saudaraku, hanya karena masalah perut sampai zaman sekarang. Manusia. Bukan masalah perut itu hanya karena lapar saudaraku. Hanya karena ingin menguasai. Ingin mendapatkan sesuatu untuk keinginan perutnya. Dia bisa membunuh saudaranya. Dia bisa membuat berita-berita bohong supaya dia mendapatkan keuntungan. Begitu juga korupsi, saudaraku. Keinginan-keinginan seperti itulah iblis tahu. Iblis melihat kelemahan manusia hanya karena keinginan masalah perut, saudaraku. Kalau kita melihat di berita-berita TV atau di koran-koran, saudaraku, hanya karena masalah sepele, mungkin masalah warisan, atau hanya masalah orang mengambil, dikatakan ada yang ngambil buah apa, hanya karena dia miskin untuk makan, sampai dia itu di penjara. Itu kan hanya karena masalah-masalah perut, masalah sepele. Tetapi malah menjadikan suatu dosa, saudaraku. Yang kedua, apakah zaman sekarang cara iblis itu masih sama? Masih sama. Batu menjadi roti. Itu hanya masalah perut. Dan yang kedua, yaitu saat Tuhan Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah, supaya mau menjatuhkan dirinya, nanti akan ditopang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Begitu juga zaman sekarang, orang pengen dihargai, pengen kelihatan mempunyai wibawa yang luar biasa. Mereka menghalalkan juga secara berbagai macam cara, saudaraku. Saya ambil contoh satu saja, saudara. Sebenarnya banyak contoh-contoh. Orang itu kalau mempunyai kewibawaan, itu merasa dirinya itu sungguh luar biasa. Pasti dihormati oleh orang-orang. Contohnya banyak, saudara. Contoh salah satunya, kalau orang itu mempunyai seumpamanya pegangan, contohnya orang berilmu, dia akan merasa dirinya itu mempunyai kelebihan daripada orang yang lain. Mereka bisa melihat alam yang lain. Dia seolah-olah mengetahui segala-galanya. Ada yang mengatakan bisa meramal masa depan orang, kematian orang, atau perceraian orang. Bermacam-macam zaman sekarang itu, saudaraku. Itu semua hanya pengen apa? Dihargai. Merasa dia itu mempunyai kuasa, wibawa. Maka itulah suatu kesombongan. Kesombongan zaman sekarang itu banyak terjadi. Orang yang kaya-kaya
Saya tidak mengejas orang yang kaya. Tapi banyak, saudaraku, mereka, kalau kita melihat di kota-kota besar, saudaraku, contoh di Jakarta sini, klub Ferrari, klub motor gede, klub apa. Wah, saudaraku, luar biasa. Mereka dengan bangganya sungguh luar biasa. Memperlihatkan, wah kalau motor gede gini. Semua motor-motor kecil minggir. Begitu juga klub mobil. Mungkin Ferrari. Wah, kemana-mana bareng-bareng. Dilihat oleh orang, wah itu orang kaya semuanya. Minta. Yaitu seperti pujian. Wah ini loh, aku bisa memperlihatkan kekayaanku. Begitu juga kumpulannya. Kalau sudah mempunyai klub seperti itu, wah aku kan mempunyai backing orang-orang besar. Jadi kalau ada masalah sedikit backingannya yang diperlihatkan. Saudaraku, zaman sekarang itu iblis mencobai manusia dengan berbagai macam cara. Dengan kesombongan seperti itu. Kalau waktu Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan diri di atas hubungan bait Allah. Biar kelihatan luar biasa. Seumpamanya zaman sekarang, orang itu suruh menjatuhkan diri dari atas Monas. Bisa terjadi dia tidak sakit atau malah jatuhnya masih berdiri dengan enak sampai bawah. Pasti orang bertepuk tangan, memuji-muji, memuja-muja. Wah, sungguh luar biasa orang ini. Mungkin seperti itu, saudaraku. Kesombongan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus dicobai supaya menyembah setan. Maka akan diberikan semua kuasa, kemuliaan yang ada di dunia ini, kemegahan. Begitu juga iblis waktu mencobai Adam dan Hawa. Kalau engkau makan akan menjadi Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa, bisa apa segala-galanya. Zaman sekarang juga begitu. Iblis mencobai manusia dengan hartanya, dengan pangkatnya, kedudukannya. Seolah-olah semuanya bisa dibeli. Lihatlah orang-orang di luar sana merasa kaya, apa-apa punya. Dia bisa membeli segala-galanya. Kadang mereka itu lupa. Semuanya itu dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat. Pencobaan dari awal mula manusia ada sampai zaman akhir. Metode iblis, metode setan, cara-cara itu tetap sama, saudaraku. Maka dari itu kita harus hati-hati. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk dalam pencobaan. Saya ulangi lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, untuk
bisa melawan muslihat, tipu muslihat iblis, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimanakah berjaga-jaga dan berdoa? Berjaga-jaga dan berdoa. Kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, kita juga harus berpikir untung ruginya. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Maka dari itu kita juga harus berjaga-jaga. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Minta hikmat pada Tuhan. Kita minta berdoa. Mungkin banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan zaman sekarang itu. Kan karena aku mempunyai iman, tidak mungkin kuasa-kuasa kegelapan bisa masuk, bisa menggoda saya. Bagus, saudaraku, bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kita juga harus ingat firman Tuhan. Kita mungkin tidak lebih bagus dari Adam dan Hawa. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis. Apalagi kita. Maka dari itu, saudaraku, saat ini firman Tuhan lewat pencobaan di padang gurun. Kita juga harus waspada dengan tipu muslihat iblis. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita kadang-kadang pengen melakukan kehendak Tuhan. Tetapi, apa yang kita inginkan, ingin mengikuti kehendak Tuhan, tetapi sering kita malah melenceng, malah melakukan keinginan-keinginan daging. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk di dalam pencobaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan berbicara juga tentang padang gurun. Pencobaan di padang gurun. Saat ini kita juga berjalan di padang gurun. Padang gurun zaman sekarang tidak seperti padang gurun pada waktu zaman Tuhan Yesus. Kalau zamannya Tuhan Yesus, benar padang-padang gurun. Tempatnya tandus, berpasir, panas. Pohon-pohon mungkin hanya 1-2 yang ada. Tetapi padang gurun zaman sekarang adalah dunia ini. Kita juga di dalam melangkah di dunia ini, kita juga harus hati-hati. Tapi saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus bisa menang. Hari ini kita juga harus bisa mengalahkan padang gurun dunia ini. Sebab kita juga harus tahu, saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, padang gurun tidak melulu itu semuanya tandus, gersang, panas. Memang keadaannya seperti itu, tetapi di balik padang gurun ini
banyak terjadi mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Ingat, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka dituntun oleh Tuhan lewat padang gurun. Tetapi Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa. Begitu juga saat ini kita hidup di dunia ini. Diibaratkan padang gurun. Tuhan juga akan melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, yang bergantung kepadanya. Akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan, pemulihan-pemulihan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah di dalam langkah kita di padang gurun dunia ini kita mengeluh, apalagi kalau didekati atau ditempel terus oleh setan, dibisiki setan segini, jalan kita belok kanan, belok kiri. Biarlah saat ini kita tetap memandang salib Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bisa mengalahkan pencobaan di padang gurun. Begitu juga kita harus meneladani Yesus Kristus ini bisa mengalahkan kuasa muslihat iblis. Kalau iblis mengatakan, gak apa-apalah kompromi dengan dunia sedikit gini, kan nanti kamu untungnya banyak. Gak apa-apalah kamu nyogok untuk mendapatkan suatu jabatan, kedudukan yang lebih tinggi. Saudaraku, itulah cara-cara iblis untuk mencobai kita semuanya. Mari kita meneladani Yesus Kristus. Katakan, kalau ada suatu bisikan-bisikan atau keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan dengan Tuhan, yang hanya membuat kita jatuh di dalam dosa, katakan, enyalah kau iblis dari hadapanku. Kamu tidak mempunyai tempat di dalam hidupku. Biarlah Yesus Kristus saja yang ada di dalam hidupku. Katakan seperti itu, saudaraku. Kita akan memperoleh kemenangan di dalam pencobaan di padang gurun dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.